Bapak Minasan, kembali lagi bersama saya Kamado. Oke, akan baca komik baru ya dengan judul Emperor of Steel. Apakah ini bagus atau tidak? Kita tidak tahu ya. Kita baca sinopsisnya dulu ya. Ini bercerita tentang Semon. Oh, ini sedikit namanya Semon ya. Penguasa tertinggi Black Magic yang pernah disebut Demon King dibunuh oleh hero bernama Lakan dengan tuduhan palsu. Namun ketika ia membuka matanya lagi, dirinya sudah berada 500 tahun di masa depan, dan kali ini ia terlahir kembali sebagai keturunan Lakan. Kita langsung saja membaca saja ya. Masuk! Rina, apakah tahu bahwa kastil Tilmon yang menjulang tinggi di kejauhan tidak pernah ditaklukkan oleh musuh manapun selama 200 tahun terakhir? Oh, ini Demon Kastil. Oh, mantap ya. Demon, kenapa kau tiba-tiba membicarakan itu? Ayo pergi, kita tidak boleh berada di sini. Tidak apa-apa, tidak akan ada yang datang kemari di jam segini. Aku masih perlu menyelesaikan tugas bersih-bersihku. Ini hanya akan sebentar kok, sebentar saja. Aku ingin menunjukkan pemandangan tempat ini kepadamu. Pemandangannya benar-benar indah sekarang. Belum pacar kah? Ini di mana? Tahu ya. Terus kenapa tempat ini hanyalah wilayah para bangsawan? Sebenarnya aku mungkin bisa beli rumah di tempat itu. Oh, ini dia, kacamata. Ini culun-culun ya. Sepertinya aku akan dipromosikan ke internet mage. Aku menulis tesis soal golem terbaru dan para seniorku menyukai tulisanku. Mereka bilang kalau ada seorang elder yang menyukai tulisanku, maka dia akan mempromosikanku. Aku belum bisa beli rumah yang besar, tapi setidaknya rumah itu bisa kita tinggali. Berarti betul jam pacar ya, Katarina. Sepertinya mereka punya cinta terkandas oleh kematian. Dia sudah malu-malu ya, Nona ya. Jadi Katarina, apakah mau menikah denganku? Oh, dia lamar ya. Kau terus berkorban demi diriku selama ini. Sekarang izinkan aku membuatmu menjadi orang paling bahagia di dunia. Tapi Simon, sebelum mengatakan itu, bukankah kamu harus menjadi intermediate mage dulu? Dia kaget. Jangan jahat begitu dong. Aku cuma bercanda. Hanya saja aku tidak menduga kalau hari ini juga akan menghampiri kita. Kukira kita bisa bahagia. Semua magic teknik yang memanfaatkan golem, Elder, kau benar-benar jenius. Tesis yang kau tulis akan mengubah dunia ini. Karena aku benar-benar berusaha untuk kebahagiaan kami. Hahaha, kau terlalu berlebihan dalam memujiku. Duk, ini semua berkat investasimu kepadaku yang tak pernah berhenti. Kalau kau terus memproduksi hasil seperti ini, maka aku akan menambah investasiku. Dia emosi ya. Padahal yang tulis tesis ini satu, yang lain ngaku-ngaku kambing. Kira kita bisa bahagia. Meski aku bekerja keras sepanjang hidupku, tidak akan ada yang berubah. Mereka manfaatkan dia ya, kurang ajar. Tapi Elder, bagaimana dengan permintaanku waktu itu? Oh, aku belum melupakannya. Tapi apa kau tidak masalah dengan permintaan itu? Apa? Dia cuma wanita rendahan. Meski begitu, nah dia punya calon istri, Pak. Tertangkap Raymond. Dapat siksa, Pak. Katarina. Bukan berarti mereka bisa menginjak-injak kami begitu saja. Kudengar dia berparas cantik. Dia sesuai dengan ekspektasiku. Ya, seandainya dia bukan wanita jelata, maka hidupnya pasti akan sangat berbeda. Ini adalah mimpi hidupku. Semua yang
ingin kulindungi mati-matian. Berani-beraninya kalian emosi ya, menghancurkan segalanya dengan enteng begitu. Dasar bajingan. Cepat lepaskan dia, bocah. Waktu itu ada kekuatan ini. Kau tidak sadar akan posisimu. Udah full listrik, Pak. Oh, itu cuma seonggok sampah. Kena siksa papa sayang. Mati. Mati dia. Demon. Udah masuk penjara ya. Kasihan. Tikus ada banyak. Dia pun pikiran mulai hilang. Tidak ada yang bisa kulakukan. Dia tangkap tikus. Lalu bagaimana cara ku bertahan hidup? Kena tusuk. Oh, lihat dia apa dia ingin memakan tikus itu. Setidaknya dia membersihkan tempat ini untuk kita. Kasihan. Biarkan saja. Sepertinya mage dari White Tower juga tidak berdaya kalau di penjara seperti ini. Bung, kau tinggal mengungkapkan segalanya kepada mereka. Kalau kau membantu mereka memanggil golem itu, katanya kau akan langsung dibebaskan. Apa kau mendengarkanku? Sudah ku bilang dia jadi gila setelah wanita itu mati. Oh, dia punya pacar mati, dasar gila, kasihan kau nih. Itu jenis kurus kering termana. Tapi kenapa dia mati? Dia bunuh diri setelah mengatakan bahwa dia ingin menjaga keperawanannya. Sayang sekali. Bangsat kalian ya. Kambing. Bunuh kas mati mereka cocok. Padahal dia sangat cantik tapi matinya konyol begitu. Benar-benar disayangkan. Dia gila. Sedikit luka dia menjari dong. Maafkan aku, Katarina. Kenapa dengan tikus-tikus ini? Seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu. Ada yang aneh. Apanya? Tunggu, coba tusuk salah satu tikus ini. Kena tusuk dong. Ada spell di tikus. Mati kalian. Sial. Aku terlalu lemah. Jalan, hentikan tindakanmu sekarang juga. Kalau aku berhenti, aku baru saja mulai. Mati kalian. Yesus pasang habis spell. Tikus yang berubah, Pak. Ternyata aku sedikit lebih kuat. Maka aku pasti tidak akan kehilangan dirimu begini. Mati. Hancur. Apa ini? Tanda apa tuh? Iya. Oh, golem dong. Tikus. Itulah ekspresi yang menempel di wajah Katrina saat itu. Mati kalian dua. Aku mencoba mencari-cari alasannya. Ya. Putus bapak saya. Kepala hilang bapak. Mampus. Alasan kenapa aku masih hidup. Hancur. Mungkin karena aku harus membalaskan dendamku terhadap dunia yang keji ini. Yang menghalangi kehidupan bagi kita. Jangan khawatir, Katarina. Aku akan berhenti menjadi orang lemah. Aku akan mengambil semua kekuatan yang bisa aku ambil. Aku kasihan dia kan. Akan mengubah segalanya. Mati kau ya. Tadi kau yang sosoknya, mati kau sana. Demon dasar bajingan. Mati kau. Apa kau sudah gila? Kenapa kau menggunakan black magic? Kenapa orang yang melayani dewa bekerja sama dengan para demon begini? Terus kenapa? Tolong ampuni aku. Mati sana, tidak ampun-ampun. Aku bisa membuatmu menjadi pemimpin tempat ini. Kalau kau mengampuniku,
maka aku akan melakukan apapun yang kau inginkan. Kasih bangkit kembali pacar bodoh. Kan mati ya kau mati juga ikut sana ya. Apain kau minta ampun? Menjadi kumohon apapun yang kuinginkan mati kau. Tapi hilang. Kau tidak bisa membangkitkan orang yang sudah mati kan? Dunia terkutuk ini. Katerina, aku akan menghancurkan semuanya. Oh ini hero ya. Sudah pelantik. Wahai hero Lakan. Tolong selamatkan dunia yang telah dilanda kegelapan ini. Pasukan Demon King yang telah dikuasai oleh kegelapan telah menginjak-injak tanah dewa. Dikasih hancurin semua dan membantai orang-orang tak bersalah. Dan itu telah menghancurkan 2 kerajaan dan 1 dukedom. Hancur semuanya. Akhir dunia ini akan ditentukan oleh dirimu, hero Lakan. Jadi kumohon, di mata biru bunuh sang Demon King dan selamatkan dunia ini. Dia sudah pergi nih kah? Dia punya pedang. Wahai prajurit pemberani, kekasaran Artenia Agung. Cahaya kekasaran kita telah kehilangan kekuatannya. Dan bayangan raksasa itu telah merasuki benua Lodasia. Tapi kita tidak akan gentar untuk keluarga kita dan untuk takdir dunia ini. Hari ini kita akan membunuh Demon King. King ya. Dan menjadi harapan terakhir yang akan melindungi dunia ini. Habis. Oke, kita lanjut chapter berikutnya. Demon, apa kamu sudah dengar beritanya? Kau tega sekali ya memotong tangan anak kecil hanya karena dia mencuri roti. Katerina, jangan keras-keras suaranya. Kalau ada yang dengar bagaimana? Para bangsawan bisa memberikan hukuman berat semudah itu, karena mereka tak perlu khawatir akan kelaparan. Kenapa anak kecil itu harus dihukum setidak adil itu sih? Hanya karena dia dilahirkan di kelas sosial yang rendah. Kami juga dilahirkan dalam posisi ini bukan atas kemauan kami. Kesiannya. Mungkin akan datang suatu hari di mana kelas sosial tak akan dipermasalahkan lagi. Dan kita semua hidup setara dan bebas. Demon, hari seperti itu tak akan datang kalau kita hanya menunggunya. Kalau begitu kamu apa? Kita harus menjadi agen perubahan yang kita ingin lihat di dunia. Kalau tidak, anak-anak yang akan kita besarkan nanti akan melalui hal yang sama juga. Anak-anak yang akan kita besarkan, tapi kita kan belum menikah, Katarina. Dasar gila. Dia buang buku ya. Gila kalian. Bukan itu pesan pentingnya. Dan bukannya kamu akan menikah denganku. Dia langsung malu. Dia dasar gila. Ya, tapi aku belum siap. Jadi iya atau enggak? Tentu saja iya. Yuk, kamu ini parah, Simon. Kamu sungguh pemalu. Kayaknya aku satu-satunya orang yang mau menikahimu ya. Kasihan dia sumat. Dia di mana nih kastil nih? Undian. Katarina. Sebentar lagi semuanya akan berakhir. Butuh waktu yang lama, tapi dunia yang kita dambakan itu akan kubuat menjadi kenyataan. Ketemu hero dong. Banyak ya. Demon King Simon. Seluruhnya telah dipenuhi siksaan atas perbuatanmu. Tapi semua itu akan berakhir hari ini. Aku bersumpah atas nama Dewa dan Keadilan. Jago. Seluruh dosamu akan dihakimi pada hari ini. Hahaha. Dia tertawa sama kayak teacher. Orang gila, dia sudah stres.
Oke, Doflamingo stres, tertawa sampai urat-urat tong kepala kentara ya. Dewa, keadilan, kau akan menghakimiku dengan kedua hal itu? Mana mungkin. Aura dong. Kau kira aku takut akan dewa palsu dan keadilan munafik milikmu itu? Kau akan menghakimi ribuan hero kerajaan berdiri di sini bersamaku. Wah, yang memberikan hukuman atas perbuatan. Hmm? Berani ajak kawan. Gak jelas ya. Hari ini kami akan membunuh Demon King dan melindungi dunia kami. Wah, maju. Ah, memangnya kau siap sampai berani menghakimiku? Harusnya aku yang menjadi hakim. Hari di mana aku kehilangan Katarina adalah hari keadilan mati. Hidup jurus apa nih? Keren tuh. Aku tak lagi mempercayai ilusi seperti itu. Akan kutunjukkan kepada kalian satu hal yang aku percayai. Mati kalian. Apa nih? Puasa. Eh, golem. Roar. Lihatlah hero. Inilah hari di mana keadilan sejati dilahirkan. Jauh dari keadilan tipu muslihatmu. Hari ini menandai permulaan era baru. Mati ada banyak bapak saya. Mati kalian. Roar. Mati. Wah, ya dia memang begitu banyak golem. Jangan takut, tak akan ada masa depan kalau kita mengalah sekarang. Bodoh. Kalian tidak lain hanyalah sampah. Tidak ada hal lain selain status sosial yang kalian pegang teguh. Beraninya kalian melawan kuasa yang sesungguhnya? Asli. Bagai karena bangsawannya. Mati saja mereka semua. Berakhir sudah. Iya ada banyak bapak saya. Aku membunuh kalian semua. Demon King Simon. Dosamu, yang pedang bercahaya tak bisa diampuni. Dia bela putus dia juga jingan. Aku akan mengakhiri seluruh kejahatanmu sekarang juga. Dekai itu. Dia berhasil mengalahkan elit golem hanya dengan satu serangan. Begitu ya. Alasan mengapa aku tak bisa mengambil alih kerajaan Lithia, tak peduli seberapa banyak golem yang telah aku kirimkan, adalah karenamu, hero Lakan, Demon King Simon. Kau akan mati di sini. Mati kalian. Pertarungan sudah habis kah? Betul dong. Nah, itu dia sudah mati. Dia mati. Hero juga mati. Ayo kita akhiri ini. Demon King Simon, hero Lakan. Kau tak tahu dunia ini busuk. Kalau bukan karenamu, dia menangis ya. Kesian. Aku pasti sudah memulai lembaran baru. Setelah menghancurkan segalanya, aku mengutukmu Lakan, seluruh keturunanmu akan menghabiskan seluruh hidup mereka dalam kepedihan. Udah kukutuk. Udah potong. Kepala putus bapak saya. Kesian. Mati dia. Apa kau tahu Simon? Saat kau tersenyum seperti ini, kasihan bangke. Dan berada di sampingku, sehat tanpa masalah besar apapun, adalah saat di mana aku merasa paling bahagia. Kasihan. Cium ya. Aku mencintaimu. Aku cinta padamu, Simon. Apa nih? Kaget dong.
Mimpi, kepalaku masih ada di leherku. Aku merasa agak pusing. Tidak ada luka. Apa yang terjadi? Di mana aku? Aku belum pernah melihat ruangan ini sebelumnya. Apa aku ada di negeri asing? Bagaimana bisa aku masih hidup? Bahkan black magic tidak bisa menghidupkan kembali orang mati. Kalau bisa, pasti sudah aku lakukan. Jadi bagaimana bisa aku masih bernafas? Hmm? Lihat apa? Apa? Ini Lakan punya foto ya. Kenapa lukisan bajingan itu ada di sini? Tuan muda, astaga, akhirnya Anda bangun. Syukurlah. Anda tidak bangun selama 2 minggu. Saya kira kami telah kehilangan Lakan terakhir. Tunggu, Tuan muda, siapa kau? Dia kaget. Tuan muda, apa maksud Anda? Apa Anda tidak mengenali saya? Astaga, kecelakaan itu pasti telah merusak memori Anda. Semua ini salah saya karena tidak menjaga Anda baik-baik. Baiklah, saya akan memberitahu semuanya. Mungkin hanya sementara. Jadi mungkin Anda akan ingat begitu saya menceritakan semuanya. Sebentar lagi Anda akan menjadi tuan rumah tempat ini. Anda adalah penerus dari Lakan Visconti, kerajaan Baroque, dan juga merupakan keturunan dari Great Hero Lakan, Duke de Lakan. Dia bukan keturunan sayang. Kaget. Dia berada di dalam tubuh keturunannya Lakan ya. Dasar gila, baru dia keturunan terakhir lagi. Oke. Lanjut, next. Apa? Lakan mati 500 tahun lalu. Jadi aku berinkarnasi sebagai keturunan Lakan 500 tahun di masa mendatang. Oke. Kaget. Tuan, Anda belum boleh bergerak banyak dalam kondisi seperti itu. Ya lari. Sial. Kau ingin aku percaya itu? Dia kira aku bodoh. Ini tidak masuk akal. Ini tidak masuk akal sama sekali. Hah? Apa ini? Besar lah. Apa itu? Apa itu? Kalau ada itu, berarti mengkonfirmasi bahwa semua yang dia katakan itu benar. Dia dari betapa rumit itu, aku bisa tahu kalau senjata itu lebih canggih daripada golem magic. Magic yang hanya bisa aku bayangkan sedang berdiri di hadapanku. Tuan, tadi siapa namamu? Nama saya Hans, pelayan pribadi Anda. Benar Hans, sepertinya apa yang sedang kulihat. Benda itu disebut Gigan. Besar terlalu kawan ya. Itu adalah senjata humanoid berkaki dua. Senjata humanoid, apa itu dibuat menggunakan golem magic? Anda setengah benar. Karena Gigan dibuat melalui extend ilmiah dan magic. Dikarenakan kecanggihan teknologi, berbeda dengan golem yang dikendalikan dari jauh, Gigan dikemudikan oleh pilot. Oh, begitu tuh. Yang berada di dalam. Ada orang di dalam sana? Iya, benar. Butuh banyak teknologi canggih agar seseorang bisa mengemudikannya dari dalam. Tapi jika Hans mengatakan yang sebenarnya, itu memang senjata yang sangat luar biasa. Kita aman dari ancaman eksternal peperangan dan bereaksi lebih cepat jika dibandingkan dengan golem yang dikendalikan dari jauh. Itu menyelesaikan semua masalah yang aku alami terhadap golem. Dia pikir apa nih? Tuan, tapi kalau Gigan sungguh-sungguh ada, itu berarti 500 tahun memang telah berlalu. Sebenarnya kenapa aku harus terlahir sebagai keturunan musuhku? Tuan, udah rumah besar ya. Tuan, dia minum mabok.
Anda tidak boleh memaksakan diri. Tenanglah. Katamu aku keturunan Lakan. Ah, iya. Jadi apa masalahnya? Seharusnya aku lebih sehat dari siapa? Tuan. Mati dia. Iya, apa? Saya sudah memperingati Anda, Tuan. Anda harus berhati-hati karena kutukan. Kutukan? Itulah sebelum dia mati itu kan dia kasih kutukan. Nah, semua dia keturunan itu akan menyedihkan. Berarti penyakitan semuanya. Aku sudah menduganya. Tapi dia sungguh tidak mengingat apapun. Beritahu aku Hans, kutukan apa yang kau bicarakan. Saya harus mulai dari mana ya? Leluhur Anda, Lakan, membentuk pasukan untuk mengalahkan pasukan Demon Lord yang mencoba memusnahkan semuanya. Setelah pertarungan yang sengit, beliau membawa kedamaian ke dunia ini. Saya sudah bicara soal ini. Langsung ke intinya saja. Tuan Lakan dipuji atas usahanya menyelamatkan dunia. Tapi tak lama kemudian, dia meninggal. Dikarenakan dikutuk Demon Lord. Bukan, aku melakukan itu. Keturunanmu akan menderita selama hidupnya lalu mati. Apa dia membicarakan soal itu? Tunggu, itu hanya sesuatu yang aku katakan karena merasa kesal. 500 tahun lalu dunia yang damai mengalami bahaya yang mampu menyapu bersih dunia itu sendiri. Demon Lord. Dark Magic-nya mampu memanggil golem yang lebih kuat daripada pasukan apapun. Dia memusnahkan prajurit yang jumlahnya tak terhitung hanya dengan jentikan jari. Hanya seperti itu saja tampaknya Demon Lord akan mengambil alih dunia. Tapi berkat prajurit yang penuh dengan keadilan Lakan, dunia kembali menemukan kedamaiannya. Wah, namun Demon Lord memberi kutukan pada sang prajurit sebelum dia mati. Yang menyebabkan sang prajurit dan keturunannya mati mengenaskan di umur yang masih muda. Mereka membuatnya sesuka hati mereka. Bahkan sejak awal aku tidak memberi kutukan apapun. Apa mereka sungguh percaya kutukan bisa bertahan selama itu? Tercelalah, ini salahku sendiri karena kalah. Pokoknya, kenapa aku harus terlahir sebagai keturunan musuh bebuyutanku setelah selama ini? Rasanya seperti aku yang dikutuk. Ya, ini kesempatan kedua untukku yang mati sebelum bisa mencapai tujuanku. Dia ada baca buku ya. Aku tidak bisa menghadapi Katarina seperti ini. Dunia busuk ini ada selama 500 tahun lagi. Jadi aku tidak bisa membayangkan sebusuk apa sekarang. Tak peduli berapa lama waktu berlalu, aku yakin tidak semua pengikutku musnah. Untuk sekarang aku harus mempelajari lebih banyak soal era ini. Kalau aku bisa bersatu kembali dengan pengikutku, oh dia ada pengikut, bukannya sendiri, dia solo. Dasar gila. Kali ini aku sungguh akan mengubah dunia. Pas pagi ya, sial. Dia minum mabok terus, dasar gila. Ini bukan pengikutku apanya. Kesampingkan pengikut. Orang-orang ini sudah hampir melupakan Demon Lord. Ini terlalu berlebihan, biarpun sudah 500 tahun, tidak ada jejakku sedikit pun. Apalagi tubuh ini tidak memiliki mana, ataupun stamina. Apa yang bisa kulakukan kalau begini? Mati dia. Mati. Goblok. Apa yang harus kulakukan sekarang? Katarina, apa aku dikutuk untuk tidak meraih apapun di hidup ini? Aku hanya ingin menciptakan dunia di mana semua orang setara dan bahagia. Tuan muda, apa? Ada apa? Kenapa berisik sekali? Sampai kapan Anda akan menghindari kami? Kami para pedagang akan mundur hingga kami dipertemukan dengan Anda, Tuan muda. Apa ini?
Master Cabang Asosiasi Pedagang Alon Dering. Aku punya hutang. Hehehe. Dasar lakan bajingan, hidup keturunanmu susah ya. Jumlahnya 30.000 peso. Kalian meminjamnya dari kami untuk mengembangkan pertambangan. Anda selalu menghindari kami. Anda berniat membayarnya kembali atau tidak? Saya tidak bisa hidup seperti ini lagi. Tuan muda harus istirahat dikarenakan kondisinya. Kami akan mencari cara untuk membayar Anda kembali. Jadi lebih baik Anda datang lain kali. Tidak. Kita harus mendengar soal ini dari Tuan muda secara langsung. Dilihat dari reaksi kalian, sepertinya kalian tidak bisa membayarnya sekarang. Ya, 30.000 peso bukan jumlah yang sedikit. Saya akan memberi tawaran kepada Anda. Bagaimana kalau kalian menyerahkan gigan yang ada di rumah kalian? Mungkin harganya tidak sampai 30.000 karena itu barang bekas. Karena itu saya memberikan tawaran yang lumayan. Mustahil. Kami hanya punya 3 gigan di seluruh rumah. Bagaimana cara kami melindungi teritori kami kalau seperti itu? Komandan naik Roger. Saya tidak setuju. Bunuh saya saja kalau terpaksa. Tapi Anda tidak bisa mengambil gigan. Gigan sangat penting untuk pertahanan kita. Tenanglah, itu takkan terjadi. Kalau begitu daripada menerima tawarannya, bagaimana kalau kita meningkatkan pajaknya untuk sementara? Akuntan Dixon. Dixon, apa kau tidak tahu kondisi orang-orang kita? Kita tidak bisa mengambil apa yang sedikit dimiliki oleh orang-orang kita. Kalau begitu, satu-satunya cara adalah menyerahkan gigan. Sudah saya bilang itu mustahil. Mereka sudah bertengkar ya. Kediaman yang luar biasa. Para lakan itu harus melihat ini. Tenanglah semuanya. Secara personal saya ingin menyita gigan itu dan rumahnya. Tapi saya tidak ingin orang-orang berpikir soal kami sebagai orang yang merebut dari rumah Hero. Jadi, bagaimana kalau itu Anda bercanda ya? Berapa kali harus saya katakan kalau gigan itu? Sepertinya Anda salah paham. Bukan gigan, tapi Magic Tower di belakangnya. Magic Tower? Magic Tower sepertinya itu pilihan yang lebih baik daripada gigan. Tidak ada lagi orang yang ke sana. Sebelumnya kita mendapat pendapatan dari Magic Tower sebagai atraksi turis. Beberapa orang juga menyebut itu sumber kutukan, tapi sekarang tidak berguna lagi. Apa-apaan? Lakan bajingan sialan itu Magic Towerku. Dia membangun kediaman tepat di mana dia mengalahkanku. Oh, dia punya kastil dulu ya. Dia bangun di dalam kastil. Dasar gila. Oke, kita lanjut. Chapter 4. 500 tahun yang lalu, di mana Tower Demon King terletak. Tempat tinggalku bersama Katarina terletak jauh dari tempat itu. Tempatnya memang sudah lama dan ada beberapa kerusakan. Tapi di sana adalah rumah kami. Tempat yang nyaman untuk beristirahat dan bermimpi bersama akan masa depan. Kesiannya. Wilayah di sekitar Tower Demon melewati wilayah dari perusahaan kami. Dia panas. Berani sekali mereka mengincar tempat itu. Tolong jangan terlalu khawatir. Dengan kemampuan personal kami akan jadikan tempat itu menjadi tempat wisata yang populer. Dan sudah pasti akan meningkatkan ekonomi di wilayah ini juga kan. Bentar tumbuh kau bakal kaget ya. Mereka pikir, baiklah, di mana aku harus tanda tangan. Mati kau, tuan muda. Dia panas. Apa Anda tidak masalah berjalan keluar? Minggir. Astaga, siapa itu cukup sulit untuk menemui Anda, tuan muda. Apa Anda sudah sembuh? Ya, saya cuma mau bilang pembicaraan ini sudah diselesaikan pengikut Anda. Sekarang kami hanya butuh tanda tangan untuk menyatakan kalau perusahaan kami akan mengambil alih pengelolaan Tower Demon. Apa kalianmu cuma bicara omong kosong? Maaf. Memangnya kau tahu wilayah apa yang sedang dibicarakan ini? Emosi. Beraninya kau mau mengambil wilayah itu?
Kenapa dia tega sekali mereka gugup ya? Sangat berbeda dari yang aku dengar. Kami juga sudah memikirkan situasi Anda jika mau dibicarakan baik-baik, tutup mulutmu dasar penipu. Setelah mengambil alih wilayah yang berdiri sebagai pusat wilayah kami, tidak jauh dari kediaman utama kami. Kau pasti ingin memperluas pengaruh dan otoritasmu dengan kedok mengembangkan area. Kau mau membiarkan orang-orang bisa masuk dengan bebas sebagai turis pengunjung kan? Bagaimana? Apa aku salah? Itu tidak masuk akal. Kalian ini bukan hanya menyedihkan, tidak bisa menjual senjata bekas yang sudah menjadi masalah besar. Dan sekarang kalian ingin mengambil alih wilayah lain. Dibanding orang yang tidak kompeten, aku lebih tidak suka dengan orang yang punya niat jahat di dalam hatinya. Oh, aku tidak bisa membiarkan dia begitu saja. Di saat seperti ini, aku butuh respon balasan yang lebih kuat dari itu. Keluarga Lakan tidak bisa membayar hutangnya. Itu sebabnya kami mencoba mempertimbangkannya lagi dan mengajukan usulan ini. Bagaimanapun juga perusahaan kami harus mendapatkan uangnya kembalikan. Siapa bilang kami tidak bisa bayar hutangnya? 15 hari, bukan, tapi 10 hari. Kami akan bayar semuanya termasuk juga dengan bunga pinjamannya. Sekarang pergilah dari hadapanku. Dia panas. Aura. Dia punya pengawal mati. Kita lihat nanti, tolong pegang kata-kata Anda. Nggak kabur. Orang-orang seperti mereka itu sikapnya sama saja. Tuan muda, saya tidak menyangka Anda akan mengatakan itu padanya. Kami para pengikut Anda. Benar-benar sangat tersentuh mendengar pernyataan Anda. Tiga menangis dan tergila. Anda sangat mencerahkan kami sampai bisa melihat semua rencana tersembunyi mereka. Dan itu melihat Anda marah untuk melindungi kehormatan milik leluhur itu. Mencerahkan kehormatan leluhur, apa yang sedang kalian bicarakan? Saya tidak menyangka kalau Anda memiliki kebanggaan pada kehormatan keluarga. Dan juga, kami lihat bagaimana pedagang penipu itu tidak bisa menjawab karena kata-kata Anda yang tegas. Saat itu juga saya melihat sosok dari leluhur Anda. Lakan sang pahlawan ada di dalam diri Anda. Sekarang orang-orang tabecus ini panas ya. Mereka ingin mengubahku menjadi Demon King lagi. Bolehkah saya bertanya bagaimana Anda ingin membayar hutangnya? 30.000 peso itu sebanyak apa? Anda bisa membeli 10.000 kantong gandum dengan uang sebanyak itu. Biayanya sama dengan 1 unit Gigan Class Warrior yang baru. Saat ini kita tidak bisa memiliki banyak jaminan. Untuk meminjam uang dari bank atau pedagang lain, apa Anda memiliki solusinya? Tak ada gunanya. Kalau cuma itu saja yang mau kau katakan, maka minggir saja. Aku akan bayar hutangnya dengan caraku sendiri. Kalian lihat saja dari sini. Aset kosong. Tidak ada aset, tergoblok. Sampai lama-lama. Fasilitas hancur. Dan makanan mana roti satu. Aduh, ternyata mereka sangat melarat ya. Daun apa ini? Bangsawan tahu mati. Dibuang di Bekasi. Apa keluarga ini memang keluarga yang pernah membunuh Demon King? Apa tak ada apa-apa di sini? Emosi. Apa kalian mencuri semuanya? Yang kami panas. Kami tidak melakukan itu. Kenapa Anda bisa mengatakan hal seperti itu? Anda akan paham setelah melihat silsilah keluarga. Kau pikir aku akan melihat sesuatu seperti itu? Setelah sang pahlawan Laka membunuh Demon King, dia diberikan gelar Marcus dan sebuah petak di wilayah luas di selatan kerajaan Livia. Terus, saat itu Duke Baruku melakukan pemberontakan terhadap kerajaan Livia. Viscount Lakan bertarung melawannya karena tidak bisa diam saja melihat ketidakadilan yang terjadi. Tetapi sang Viscount yang sedang berada di bawah kutukan Demon King mengalami kekalahan yang telak. Setelah itu gelarnya ditarik dan dia diasingkan ke wilayah perbatasan. Dapat kick. Goblok.
dan dia meninggal karena kesehatannya yang semakin menurun. Artinya bukan niat Lakan membangun kediaman keluarganya di sini, tapi finansial keluarga ini sangat menyedihkan sekali. Memangnya bagaimana bisa seperti ini selama 500 tahun? Yang aku tanyakan, bagaimana kita bisa berakhir seperti ini? Kalau itu, karena leluhur Anda berharap pada kami untuk mengembalikan kejayaan keluarga. Apa katamu? Demi bisa mengembalikannya kembali, leluhur Anda akan melakukan apapun. Bahkan meski jika menggunakan semua aset, otoritas, dan segalanya yang dimiliki. Mereka ingin mengembalikan reputasi keluarga ini. Tapi karena kutukan yang diturunkan pada anggota keluarga secara turun-temurun, tak peduli seberapa keras mereka berusaha, usaha mereka pasti akan sia-sia. Itulah bagaimana keluarga pahlawan yang telah menyelamatkan dunia menemui kehancurannya. Saya tidak yakin Anda ingat atau tidak, tapi alasan kenapa Anda sampai hilang kesadaran sampai lebih dari 1 bulan itu karena insiden Gigan. Karena Anda terlalu berusaha keras mengembalikan reputasi keluarga, saya ingin membuktikan kalau Anda memiliki kualitas seorang pahlawan dan selalu memaksakan diri. Oke, bangun, Tuan Muda. Ya, begitu situasi kita saat ini. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Bahkan saya yang bertindak sebagai kepala pelayan tidak bisa membantu Anda apa-apa. Saya sangat minta maaf soal itu. Tapi saya yakin pasti ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Meskipun saya harus menyerahkan hidup saya akan cari cara untuk mengatasi situasi ini. Tidak perlu seperti itu. Dia lihat apa ini? Aku baru kepikiran sesuatu. Kita hanya perlu membayar uangnya kembali, bagaimanapun caranya kan. Saat dia bilang membayar uang, bagaimanapun caranya, kenapa? Aku tidak menyangka Tuan Muda akan mengambil patung Lakan sang pahlawan. Ini cuma mimpi kan? Aku tak percaya pilar dari kediaman ini bisa hilang. Goblok. Oh, itu patung emas dijual. Bayar utang. Dan menjualnya. Ada mereka stres dasar gila. Aduh, dia kocak ngapain ya? Pajang utang banyak-banyak, jual sudah mah lama lagi. Oke, itu next. Chapter 5. Patung Sir Lakan masih ada di sini kemarin. Lalu kenapa sekarang tidak ada? Tidak, bukan itu yang penting saat ini. Kau harus mencari Tuan Muda. Tuan Hans, ada masalah. Ada apa? Tidak, bukan itu yang harus menjadi fokus kita sekarang. Sang Tuan Muda, kurasa mereka pergi saat pasukan penjaga sedang kewalahan. Tuan Hans, muda apa yang sedang kau rencanakan saat ini? Dia di mana? Oh, dia di sini. Gila nih. Tuan Muda. Kalau boleh, apa aku bisa menanyakan sesuatu? Iya, tapi aku lupa namamu. Aha, kau sudah lupa ya. Namaku Philip. Aku bertugas sebagai naik pengawalmu. Tuan Muda, apa kau ingin menjual patung ini? Benar ya, aku yakin patung ini bisa dijual setelah aku meleburnya. Aku mungkin agak lancang, tapi patung ini memiliki sejarah 500 tahun. Biar injak. Apa sejarah 5 abad itu akan memberiku makan. Kau tidak akan bisa melunasi hutangmu hanya dengan menjual patung ini. Menjual patung ini hanya sebagian kecil dari rencanaku. Itu bagus, jadi kau memang punya rencana. Ya, aku yakin semuanya akan paham asalkan kau membayar hutangmu. Kalau begitu, apa rencanamu? Rencanaku? Aku akan mengambil uang hasil penjualan patung ini untuk berjudi. Aku akan mendapatkan 30.000 peso dari hasil judiku. Orang gila. Dia pengawal bingung. Berjudi? Bagaimana kalau kau malah kehilangan semua uangmu nanti?
Kenapa kau ikut denganku kalau kau hanya ingin mencermaiku begini? Menyebalkan sekali. Kaulah yang memaksaku ikut saat fajar tadi. Seandainya aku tahu rencanamu seperti ini, maka aku tidak mau ikut denganmu. Bagaimana kalau kita putar balik saja dan meminta pengampunan, lalu kita bisa mencari rencana baru. Kayak matar ya. Hmm, kau itu bodoh ya. Maaf, coba pikir baik-baik kalau kita kembali sekarang, maka aku harus menjelaskan kenapa aku mengambil patung sang leluhur. Lalu kalau aku menjelaskan bahwa aku perlu uang untuk berjudi, maka mereka tidak akan pernah memaafkanku. Aku yakin aku akan dikeluarkan dari silsilah keluarga jika kita kembali sekarang. Maaf. Ah, tidak. Sepertinya mereka tidak bisa melakukannya karena aku masih sang tuan muda mereka. Nampaknya hanya kau yang akan dipecat. Sebaiknya kau memilih dengan bijak. Apa yang lebih baik bagimu? Apa kau ingin menjadi pengembara tanpa uang sepeser pun? Atau kau mau menjadi pahlawan pembawa martabat bagi keluarga ini? Bukan sekarang, Philip. Aku akan terus pergi ke tujuan kita. Terpaksa sudah, mah. Ah, bagus, bagus, lakukan itu. Sialan, aku memang mendengar kalau sifatnya berubah setelah dia bangun dari koma. Tapi ini sama saja dengan sang demon itu sendiri. 5 menit sampai keberangkatan. Semuanya naik. Apa kita akan naik kapal ini? Apakah mau pulang sekarang? Ayo naik. Angkat saung. Mereka sudah berlayar ya. Dia kepala pelayan dengan pengawal stres. Wah, sampai mana ya? Kota pelabuhan Lamer. Wah, kotanya mewah ya, rame. Dapat bayar berapa nih? Ini adalah patung pahlawan penyelamat dunia, tapi kau cuma mau membayar segini. Aku akan bangkrut kalau harus membayar lebih banyak. Hei Philip, pimpin jalannya. Kita tidak bisa mendapatkan lebih banyak uang. Tidak apa-apa, tempat ini sudah berubah. Apa kau pernah kemari sebelumnya? Hanya sebentar. Tapi dulu tempat ini tidak seperti ini. Waktu itu kami tidak bisa mendekati tempat ini karena Kraken. Pulau ini dulunya tak berpenghuni. Astaga, 500 tahun itu waktu yang sangat lama. Tapi untunglah kita datang kemari. Benarkah? Terima kasih Tuan Muda. Entah kapan terakhir kali kau ke sini, tapi pasti berbeda dari yang kau ingat. Ini tempat kedua terbesar di kota wilayah utara Kekaisaran. Jadi banyak hal yang selalu berubah. Dulunya pulau yang tak mudah digapai orang-orang karena adanya kraken dan monster laut lainnya. Tapi dengan perkembangan magic, engineering, dan senjata, tempat ini jadi semakin banyak penduduknya. Oh begitu. Jadi alaminya pemandangan judi di sini sangat besar. Kau yakin takkan kenapa-kenapa? Philip, kalau aku tak percaya diri, aku takkan pergi ke sini. Pergi ke rumah judi ya. Wah, emas semua. Tapi kita ke dalam. Tunggu dulu Tuan Muda. Mari beristirahat sebentar. Kenapa takut begitu? Kenapa kau bisa setenang ini? Apa kau tahu cara memenangi permainan yang ada? Cara menang, ya, sepertinya begitu. Kalau soal berjudi, kamu itu adalah bidak kemenanganmu. Asial. Haha, sepertinya aku menang lagi. Ya kalah. Bagaimana sekarang? Apa kau masih ingin lanjut? Ampas mati MC kita ya. Oke, kita sudah batas sampai chapter 5 ya. Di endingnya itu MC kita yang sudah berinkarnasi menjadi keturunan dari Lakan setelah 500 tahun. Demi untuk membayar hutangnya yang 30.000 peso, dia menjual patung Lakan yang emas itu ya. Terus uangnya dia main judi. Tapi dia sekarang ada kalah ya. Dia sudah bangkrut. Jadi bagaimana kelanjutannya ya? Apakah dia bisa bayar DP utang atau tidak? Kita lihat saja di berikutnya ya.
Oke, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share. Kosa-kosa videonya. Sampai ketemu di chapter menarik lainnya. Yo, dadah.